Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rizky atas pertanyaannya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya sebelum kita mengaplikasikan ke soal. Saya akan mencontohkan perhitungan posisi, kuartil, desil, dan persentilnya. Nah, ini gambaran soal kita ya, salah satunya akan saya ubah untuk contoh saya ke depannya nanti ya. Nah, untuk contoh kuartil ya, di sini yang nomor tadi saya ubah menjadi nama ya, umur tadi saya ubah menjadi nilai biostatistik. Caranya sama, pengaplikasiannya sama ya. Nah, untuk kuartil ya, rumusnya KI sama dengan I buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 4. Di mana KI-nya ini adalah jumlah yang akan kita cari. Nah, kalau kuartil itu hanya ada 3 ya, K1, K2, dan K3. Ya, jadi nggak ada lagi K4, adanya K1, K2, dan K3 doang ya. Nah, begitu juga dengan I-nya ini. Nah, I-nya ini akan mengikuti I di KI-nya ya. Kalau KI-nya 1 berarti I-nya di sini juga 1. Kalau K2 yang ditanya berarti K2 di sini. Kalau K3 yang ditanya berarti di sini adalah 3 ya. Nah, N-nya adalah jumlah pengamatan atau jumlah sampel kita. Nah, kalau kemudian ditambah 1 ini adalah ketentuan ya, rumusnya, kemudian dibagi 4. Kalau kuartil itu dibagi 4 ya. Kalau desil itu dibagi 10, kalau persentil dibagi 100 ya. Nah, karena kita lanjut ya, karena di sini nilainya masih acak ya, nilai biostatistiknya masih acak, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun data tersebut. Menyusun data ini ya dari urutan terkecil hingga tertinggi ya. Ini saya tabelkan biar lebih jelas ya. Nah, data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang tertinggi. Nah, untuk posisi ya supaya nggak bingung juga saya tabelkan, saya buat di atas ya. Nah, ini yang 30 ini adalah menandakan bahwa dia posisi 1, 40 posisi 2, dan seterusnya ya. Nah, kita lanjut untuk penyelesaian tugasnya. Yang ditanya adalah carilah kuartil 1, 2, dan 3 ya. Nah, kuartil 1 ya, sesuai dengan rumus, jika kuartil 1 yang ditanya berarti di sini adalah 1 ya, sesuai dengan I-nya sama 1, kemudian dikali ya, dikali kemudian buka kurung 10, karena N kita atau pengamatan kita jumlahnya 10 ya. Kemudian ditambah 1 ini adalah ketentuan. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian dibagi 4. Nah, kalau mau menggunakan kalkulator, silahkan pencet on ya, 1, kemudian buka kurung 10 tambah 1, tutup kurung, kemudian bagi 4. Nah, hasilnya akan muncul 2,75. Nah, di sini hasilnya ini ada menandakan posisi. Kita baru mencari posisi, bukan nilainya. Nah, posisi K1 itu ada di posisi 2,75. Nah, di sini tidak ada 2,75, berarti posisinya ada di antara 2 dan 3. Di mana posisi 2 dan 3 ini? Ini ya, posisi 2 dan 3. Berarti nilainya ya ada di antara 40 dan 50. Nah, sekarang kita mencari nilai K1.
Yang 40 ya, karena dia ada di posisi yang awal yang harusnya kita hitung. Posisi yang kedua, berarti 40. 40 kita tambahkan 0,75. Dari mana 0,75? Dari hasil posisi. Karena tadi posisinya 2,75, berarti komanya di belakang koma kita ambil. Ya, yang duanya kita ganti 0. Jadi 0,75. Jadi begitu aja terus ya. Jadi yang angka paling awal itu kita ganti 0 ya, kemudian komanya kita ambil. Kemudian buka kurung, 50 dikurangi 40. Dari mana 50? 50 itu adalah angka atau posisi ketiga. Jadi kita kurangkan nilai yang tertinggi ke nilai yang rendah. Ya, jadi kurang posisi ketiga ke posisi kedua. Jadi 50 yang ini kemudian dikurangi 40, maka hasilnya adalah 47,5. Ya. Nah, langkah berikutnya pun sama ya. Ini langkahnya sama untuk posisi K2 dan K3. Ini maaf ya, untuk nilai K3 itu belum saya rubah. Ini harusnya K3 ya. Nah, ini untuk contoh kuartil ya. Selanjutnya untuk desil ya. Untuk desil pertanyaannya carilah nilai desil 2, 4, 7. Nah, rumusnya desil I sama ya, langkahnya I menandakan urutan keberapa yang akan kita cari, angka yang keberapa yang kita akan cari ya. Nah, D I sama dengan I buka kurung N menandakan pengamatan, jumlah pengamatan ditambah 1 ketentuan dibagi 10. Kalau kuartil dibagi 4, desil dibagi 10, persentil dibagi 100 ya. Nah, itu rumusnya. Jadi tadi dibagi 4, sekarang dibagi 10. Nah, dengan langkah sama. Nah, posisi D2, karena yang ditanya adalah D2, desil 2, berarti kita kasih lambang D2. Nah, sama dengan, karena di depannya itu yang dicari itu 2, berarti di sini 2. Ya, dikali buka kurung 10 ya, karena ketentuan pengamatan kita jumlahnya 10, kemudian ditambah 1 ya, ketentuan ya dari rumus. Tutup kurung, kemudian kita bagi 10 dari rumus ya. Kemudian sama dengan ya, hasilnya itu 2,2. Nah, untuk posisi tidak ada 2,2, adanya 2,3. Jadi posisi 2,2 ini ada di posisi 2 dan 3. Nah, nilai posisi 2 dan 3 ya, kita akan cari lagi nilai D-nya ya. Nah, 40 ya ada di posisi kedua ya, posisi awal ditambah 0,2. Dari mana 0,2? Dari hasil perhitungan posisi. 2-nya kita ambil. Kemudian 2 yang awal kita ganti 0. Jadi 40 ditambah 0,2. Buka kurung ya. Nah, kemudian kita kurangi dari hasil yang tertinggi dikurang dengan hasil yang rendah. Jadi 3 ya. Yang posisi 3 itu ada 50, kita pindahkan di sini dikurangi posisi 2, 40 sama dengan 42. Jadi nilai posisi D2 atau desil 2 itu ada di antara 40 dan 50 nilainya. Kalau posisinya ada di antara 2 dan 3. Jadi enggak 40 ya. Jadi 42, agak sedikit miring sedikit ke sini ya.
Nah, karena lebih dari 40. Nah, begitu juga dengan posisi D4 dan D7. Nah, untuk selanjutnya contoh persentil. Nah, untuk persentil ya dengan data yang sama, rumusnya ya hampir sama, cuma diganti P karena persentil dan dibagi 100. Soalnya carilah nilai persentil 40 dan persentil 78. Maka dari data ini, dari data yang belum kita urutin harus kita urutin dulu ya. Kemudian setelah kita urutin, kita posisikan bahwa posisi pertama itu adalah angka yang pertama adalah posisi pertama, angka kedua adalah posisi kedua, dan selanjutnya ya. Hingga ke angka tertinggi 90 berarti adalah posisi ke-10. Nah, yang ditanyakan adalah persentil P40 ya, persentil 40. Kita kasih lambang P40 sama dengan 40. Dari mana 40-nya? Karena yang ditanyakan P40 ya. Data ke berapa yang ditanya? Data ke 40. Nah, untuk persentil ya, itu datanya ada sampai 99 data. Ya, ada data 99 data ya. Kuartil itu hanya 3 ya. Itu 1 2 3, K1 K2 K3. Kalau desil ada 9, berarti desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, desil 9. Desil 10-nya nggak ada. Ya, nggak mungkin ada desil 10. Ya, batasnya hanya desil 9. Nah, untuk persentil juga ya ada persentil 1 hingga persentil 99 ya. Nah, untuk selanjutnya cara mencarinya posisi P40 ya, tadi 40, kemudian 40 dikali 10 ya, jumlah pengamatan atau jumlah sampel ditambah 1, kemudian tutup kurung dibagi 100 ya, ketentuannya 100. Nah, sama dengan 4,4. Nah, 4,4 ini ada di posisi 4 dan 5 karena nggak mungkin ada posisi 4,4, adanya 4 dan 5, berarti ada di posisi 4 dan 5. Nah, untuk mencari nilai P40 atau persentil 40 itu kita tambahkan lagi 60 dari angka pertama, dari angka ke-4 ya, sudah dapatkan posisi ini. Nah, 4 angkanya 60 kemudian ditambah 0,4 dari mana? Dari hasil perhitungan posisi ya. 4 awal kita ubah jadi 0, komanya kita ambil, kemudian kita tutup kurung 69 ini adalah angka di urutan kelima, yaitu 69 ya, tertinggi. 69 dikurangi 60 ya, angka di urutan keempat, sama dengan 63,6. Ini juga dilakukan untuk mencari posisi persentil 78. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan diajukan pertanyaan. Kalau misalnya penjelasan saya belum dapat diterima, nanti kita bisa diskusi melalui Zoom atau Google Meet melalui perantara Kipen. Nanti tolong dikelompok-kelompokkan dulu pertanyaan yang mana yang belum dimengerti ya, seperti ini ya. Jadi saya bisa memfokuskan penjelasannya di mana. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.